Oke. Baik, sekarang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat sore. Apa kabar? Semoga Allah selalu melimpahkan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan pada kita semua. Amin. Baik, pada pertemuan ini, dan ini adalah pertemuan terakhir sebelum ini ya, mungkin ini adalah pertemuan kita yang terakhir gitu ya, karena setelah UTS kalian nanti akan diajar oleh Pak Isa ya. Jadi kita coba akan melihat, tapi tidak melihat secara detail satu persatu, tapi hanya secara umum saja, gitu ya. Jadi pada teori itu kita sudah mempelajari tentang sistem pengantar sistem kendali, terus kemudian bagaimana bentuk-bentuk dari sistem kendali yang ada, entah itu open loop atau closed loop, ya. Kemudian juga kita masuk ke pemrosesan sistem kendali, yaitu mengenai kendali PID dan bagaimana mengaturnya. Ya. Kemudian dua bahasan terakhir itu adalah terkait dengan elemen koreksi, ya, atau bagian yang pada PID itu akan melakukan penyesuaian supaya outputnya sesuai dengan yang kita inginkan. Gitu ya. Nah, pada teori ini kemungkinan besar gitu ya, berkaca dari pengalaman semester kemarin gitu ya, ketika ada di UTS itu ada teori ya, teori ada UTS-nya, tapi ketika OS nggak ada teorinya. Nah, saya nggak tahu ini apakah di semester ini bahkan teori nggak ada UTS-nya gitu ya. Kalau teori nggak ada UTS-nya ya alhamdulillah gitu. Jadi kalian tidak terlalu banyak yang dipelajari sehingga kalian bisa fokus pada praktek saja. Dan untuk hal-hal yang terkait dengan teori itu sudah saya sampaikan dengan video-video contoh dan juga penugasan gitu ya. Nah, harapan saya ketika kalian melihat videonya kemudian meresume mengerjakan tugasnya ya, meskipun tugasnya meresume, saya harap itu bisa menjadi hal yang kalian pahami gitu ya, lebih mudah memahaminya. Jadi pemahaman itu tidak hanya dengan melihat video saja, tapi juga dengan menulis juga. Ya. Jadi dituliskan apa yang sudah dilihat, itu insya Allah akan membekas gitu ya, seperti itu. Baik, kita langsung saja kita lebih fokus pada review kali ini, kita akan lebih fokus pada praktek gitu ya. Terutama seperti kita ketahui bahwa yang membedakan antara instrumentasi dan sistem kendali itu adalah kalau instrumentasi itu lebih banyak kita ini menyiapkan hardware-nya, ya, sensornya seperti apa, terus data teknis sensornya seperti apa, ya, sensornya itu bisa diberi tegangan berapa dan seterusnya. Ya. Tapi ketika kita masuk ke sistem kendali, nah, itu kita sudah bisa merangkai itu, ya, merangkai menjadi suatu sistem, ya, yang seharusnya adalah sistem yang closed loop ya, sehingga bisa menyesuaikan ya, menyesuaikan outputnya seperti yang kita inginkan. Nah, kemudian ada tambahan lagi, jadi pada sistem kendali itu adalah pemrogramannya, ini yang paling penting. Ya. Nah, pemrogram ini kita bukan hanya bisa, kalau selama ini kita mengambil contohnya adalah menggunakan Arduino, tapi itu bisa juga menggunakan mikroprosesor lain, ya. Seperti contohnya itu macam-macam gitu ya. Mikroprosesor itu banyak sekali. Kalian coba cari itu ya. Bahkan ada juga yang single, jadi seperti komputer tapi sangat sangat kecil sekali, ya. Namanya Raspberry. Ya, itu juga termasuk mikroprosesor. Baik, kita akan masuk ke baik. Bentar.
Oke, tesnya adalah apakah suara saya masih bisa terdengar? Masih terdengar, Pak. Masih ya, baik. Share sound, optimize for video clip. Oke, baik. Oke, jadi saya sudah berikan link di chat, silakan dicek di chat. Ya, link pertama ini adalah tentang bagaimana kita memprogram Arduino IDE gitu ya. Maka di sini di halamannya Arduino itu ada referensi bahasa gitu ya. Artinya bahasa pemrograman Arduino ini semuanya ada di sini semua ini apa namanya referensinya ya. Nah, dalam pemrograman bahasa Arduino ini sebenarnya ada 3 bagian saja, yaitu fungsi, kemudian nilai, yang mana nilai ini terdiri dari variabel dan konstan serta struktur. Ya. Di mana fungsi ini meliputi digital I/O, analog I/O, math dan seterusnya ya. Jadi merupakan untuk mengendalikan board Arduino dan melakukan perhitungan atau komputasi. Untuk variabel, ya variabel ini merupakan jenis data yang dipakai di dalam pemrograman Arduino dan juga konstantanya. Ya. Konstanta itu merupakan suatu tetapan, jadi nilainya nggak bisa berubah. Tapi kalau variabel dia masih bisa kita ubah. Jadi misalnya high atau low, ini biasanya digunakan untuk input digital atau output digital, ya, dan seterusnya. Lalu bagian yang terakhir adalah struktur, yang mana ini merupakan elemen daripada pengkodean Arduino, yang mana Arduino ini menggunakan bahasa dasarnya, dia menggunakan bahasa C++, ya, yang mana di sini kita ada meliputi loop, setup dan seterusnya. Jika kita hendak mencari detail daripada struktur atau fungsi atau variabel yang kita pakai dalam pemrograman kita tinggal klik saja. Misalnya di sini kita pengen tahu ketika setiap kita membuat file pemrograman, maka kita selalu menggunakan setup. Nah, kalau kita klik setup, maka akan dimunculkan jadi deskripsinya. Jadi fungsi setup ini akan dipanggil ketika sketch-nya dimulai, gitu ya. Nah, di mana pada fungsi setup ini itu dipakai untuk menginisialisasi atau memberikan variabel awal, gitu ya. Inisialis itu berarti mengawali variabel atau mode pin, atau juga bisa menggunakan library lain yang di luar Arduino yang akan kita pakai, misalnya servo motor dan seterusnya, ya. Dan setup ini hanya berjalan sekali, jadi ketika Arduino itu dinyalakan atau ketika reset, udah itu aja. Jadi dia hanya sekali. Nah, dan lain-lain ini di sini ada example ada contoh kodenya dan seterusnya. Nah, kalau kita kalau kita menggunakan language ini, gitu ya, nah, maka kita mungkin akan agak kesulitan, gitu ya. Kenapa? Karena di sini masing-masing fungsi atau masing-masing variabel atau masing-masing struktur itu harus masuk ke masing-masing bagian itu sendiri. Gitu. Jadi kalau misalnya kita ingin tahu sketch tentang setup, gitu ya, maka kita klik, baru muncul seperti itu. Nah, maka untuk efisiensi, maka saya berikan link yang kedua, ya, yang kalian bisa lihat di chat itu linknya dari sini, ya. Jadi di sini merupakan cheat sheet. Jadi anggaplah ini adalah semacam ringkasan lah, ya. Ringkasan. Atau kalau cheat sheet itu kalau diterjemahkan kan berarti kan lembar contekan, ya, lembar contekan. Gitu. Maka kalau ini setelah kalian download nanti kalian bisa melihat seperti ini, ya. Nah di sini ada keterangannya, gitu ya. Jadi sama seperti di
Arduino di websitenya Arduino tadi, gitu ya. Maka di sini ada struktur. Jadi di sini ada penjelasan-penjelasan. Jadi hal-hal umum kalian bisa baca di sini. Misalnya void setup. Ini akan setiap sketch Arduino itu harus mengandung dua fungsi ini. Ya, kalau nggak void setup, ya void loop. Nah, void setup ini akan dijalankan sekali saja pada awal eksekusi kode. Sementara kalau void loop ini maka dia akan diulang-ulang. Ya. Jadi di dalam setelah void loop kemudian ada tanda pagar kurung kurawal, ya. Nah, di antara kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup itu maka kita naruh kode di sini dan itu akan dieksekusi berulang-ulang, ya. Selama board itu diberi power. Artinya ketika board itu sudah dicabut kabel USB-nya atau dimatikan, maka ini akan berhenti, ya. Kemudian dalam program itu untuk memperjelas program itu maka mungkin kita harus memberikan komen, gitu ya. Jadi kalau garing 2 ini untuk kita beri komen untuk baris satu baris saja, tapi jika ada beberapa baris seperti ini, ya, seperti ini kan beberapa baris, maka kita menggunakan garing dan tanda bintang, ya. Nah, kemudian untuk setupnya di sini ada contohnya adalah pin mode. Nanti kita akan lihat di chip lebih detailnya, nanti bisa kita lihat di cheat yang satunya lagi, gitu ya. Nah, di sini ada control structure yang meliputi if condition dan else, ya. If jika kondisinya memenuhi maka, ya, jika kondisinya memenuhi atau true maka akan melakukan akan menjalankan program di antara kurung kurawal ini. Kemudian ada else atau jika tidak. Nah, jika tidak memenuhi atau false maka yang blok program setelah perintah else ini, ya, yang diawali dan diakhiri dengan kurung kurawal ini akan dijalankan. Jadi kalau yang di sini untuk jika kondisinya adalah benar, dan di sini adalah jika kondisinya tidak benar. Jadi setelah ini, ketika ini jika kondisinya tidak benar maka dia langsung melompat ke sini. Ya. Kemudian untuk perulangan yang kita sudah mengetahui jumlahnya, maka kita bisa menggunakan for. Ya. Jadi di sini for dipakai untuk mengulang suatu blok statement, ya, suatu blok pernyataan, ya, yang berada di antara kurung kurawal. Ya, di sini ada kita mulai dari berapa, terus kondisinya seperti apa. Nah, kemudian increment atau ini merupakan counter, ya, counter. Jadi untuk menghitung berapa banyak yang sudah atau berapa langkah yang sudah dijalankan. Ya, di sini ada contohnya. Besar, ya. Nah, di sini ada contohnya, ya. For, ya, jadi ulang, gitu ya. Lakukan perulangan, ya, dengan for, ya, yang dimulai dengan x sama dengan 0, ya, di mana x sama dengan 0 adalah datanya jenis integer. Dan lakukan perulangan itu sampai x-nya itu kurang dari 100. Nah, artinya ketika x itu lebih besar daripada 100 atau sama dengan 100, maka kondisi tersebut sudah tidak benar. Jadi kondisi ini akan dianggap true selama x-nya ini kurang dari 100. Kemudian di sini, nah, setiap selesai satu perulangan, jadi selesai perulangan pertama, nah, maka di sini ada counter atau yang akan menambah sehingga dia akan lanjut ke perulangan berikutnya, ya, seperti itu. Ya, maka di sini akan mencetak, ya, bilangan atau angka dari 0 sampai 99. Kemudian di sini juga ada digital I/O dan analog I/O, di mana ada digital write dalam kurung pin file ini, di mana nilainya yang dimasukkan itu bisa high atau low. Ya. Jadi ketika kita masukkan file ini kita ganti high atau low, maka dia akan memberikan nilai high atau low ke
pin digital. Nah, ini nanti letaknya di mana? Nanti kita bisa lihat di digit berikutnya ya. Kemudian di sini kalau invar ini akan membaca nilai ya dari pin digital tertentu. Ya. Jadi kalau ini digunakan untuk membaca berapa nilai yang ada di situ, apakah high atau low dari pin itu. Ya. Nah, kemudian ada analog write ya, sama juga untuk ketika ada tulisan write berarti dia akan menuliskan nilai analog. Nah, dimana kalau nilai digital itu antara ada dua saja yaitu high or low gitu ya. Kalau nilai analog itu nilainya berkisar antara 0 sampai 255. Dan di sini juga digunakan invar itu untuk membaca nilai pin yang ada. Ya. Jadi nilai yang ada di pin itu berapa sekarang. Ya, gitu. Baik. Jadi kalau misalnya ada sensor yang terkait dengan sensor analog, maka misalnya sensor analognya adalah potensiometer, ya. Maka ketika kita putar, nah, maka ketika putaran itu berhenti, nah di situ berapa angka yang terbaca. Nah itu dibaca oleh invar analog read pin ini. Kemudian ini advance EO ini saya kira kita bisa lewati ya, ini dia menggunakan gelombang gitu ya, square wave, dan ini kemungkinan nanti akan diajarkan oleh Pak Isa gitu ya. Kemudian terkait dengan waktu ya, pewaktuan, maka di sini ada delay ya. Delay bisa delay dalam atau ditunda gitu ya. Nah, jadi menunda program selama dalam milisecond atau dalam mikrosecond ya. Kalau milis ini dia akan mengembalikan nilai milisecondnya berapa detik ya, sejak program ini dijalankan. Misalnya dia akan menampilkan 4 atau 294 dan seterusnya. Ya. Kemudian ada terkait dengan data tip, ini kita bisa lanjutkan di digit yang berikutnya gitu ya. Jadi ada data type, terus ada kemudian konstanta, kemudian matematika operator. Saya kira di pemrograman pengolahan limbah kalian juga sudah tahu ini gitu ya. Dan untungnya Python itu juga dibangun dari C atau C++, sehingga tidak banyak berbeda. Baik itu matematika operatornya, baik logical operatornya. Ya. Jadi kalau sama dengan satu hanya itu untuk assignment atau penugasan atau pemberian nilai. Tapi kalau tanda sama dengan 2, maka ini justru merupakan konfirmasi apakah sama dengan. Nah, gitu, seperti itu ya. Kemudian juga dengan bitwise operatornya. Ya, jadi kalau ada beberapa kondisi yang harus diperiksa atau diuji, maka kita bisa menggunakan AND atau OR. Ya, kemudian di bawah sini ada libraries. Nah, ini masih sederhana, gitu ya. Ini masih sederhana. Kalau di link yang ketiga, yang terakhir itu ada digit yang lain lagi, dan ini mungkin lebih lengkap dikit, gitu ya. Seperti itu. Yang mana kalau kalian bisa lihat itu hampir sama, gitu ya. Ada struktur, ya, penjelasannya sama. Di mana untuk struktur ini ada void setup dan void loop, gitu ya. Nah, di sini ada contoh kalau kita menggunakan struktur pengendalian, ya, struktur kendali seperti if, ya, maka ada else, kemudian ada while, ya. Kita bisa menuliskan itu dalam satu baris, atau kita juga bisa memecahnya dalam beberapa baris, dan disarankan memang memecahnya dalam beberapa baris supaya lebih mudah dipahami oleh orang lain, ya, seperti itu ya. Ada juga while, ya, ada juga for, kemudian break, continue. Ini struktur kendali atau kontrol struktur ini hampir mirip dengan bahasa pemrograman Python, ya, nggak jauh berbeda, ya. Oke. Di sini ada juga pendefinisian fungsi, tapi saya kira akan jarang kita mendefinisikan fungsi. Tapi kalau misalnya kita harus mendefinisikan fungsi, di sini ada contohnya. Gitu. Jadi kita tentukan dulu jenis datanya, entah integer atau float. Kemudian di sini nama fungsinya apa. Kemudian nanti dia apa yang akan dilakukan. Kalau di sini dia mengembalikan atau
akan return ya, return berarti mengembalikan. Maksudnya mengembalikan itu berarti ketika fungsi ini diambil, maka dia akan mengembalikan nilainya ya x kali 2. Nah, jadi kalau x-nya diisi 1, maka nanti hasilnya adalah 2. Kalau x-nya adalah 3, maka yang dikembalikan angkanya adalah 3 kali 2 yaitu 6. Kemudian di sini ada variabel array dan data, gitu ya. Di sini ada jenis-jenis data, ada boolean, true, false, dan seterusnya. Mungkin kalian bisa pelajari sendiri. Ketika ada hal yang perlu kalian perdalam, nah maka kalian bisa kembali ke misalnya kalian ingin tahu untuk bool ini true false, apakah nggak ada nilai yang lain ya. Kalau misalnya pengen tahu lebih dalam, maka tinggal kembali ke referensi Arduino tadi. Nah, maka tinggal klik bool-nya. Nah, seperti ini ya, bool. Ya, bool. Nah, tolong diperhatikan ya bahwa di sini ketika kita bool dengan di sini ada bool dalam kurung itu berbeda seperti ini. Jadi kalau bool, maaf di sini byte ya, sini contohnya byte. Kalau byte di sini dan byte di sini ini kalau di sini untuk mengkonversi, tapi kalau di sini untuk jenis datanya. Ya. Jadi kalau misalnya kita klik bool gitu, maka akan muncul tadi bool ini hanya menyimpan 2 nilai saja, yaitu true atau false. Udah itu aja. Ya, dan di sini lebih banyak ininya penjelasannya. Ya. Tapi untuk kalau kalian tidak perlu mendalaminya, gitu ya, maka silakan menggunakan cheat sheet ini. Ya. Nah di sini yang saya coba mau jelaskan. Nah ini ada kalau di cheat sheet yang sebelum ini maka hanya pin input output ya, ada pin mode dan ini juga sudah kita bahas tadi integer ya. Jadi ini merupakan fungsi. Jadi kalau fungsi dia selalu dimulai dengan jenis data gitu ya. Jadi in, digital read pin, nah, kemudian digital write pin ya. Nah, di sini ada keterangannya, ada keterangan tambahan. Jadi digital IO itu dipakai untuk pin 0 sampai 13 ya. Ini adalah Arduino ya. Pin 0 sampai 13 ya, sini ya. Digital ini 0 sampai 13, 0 sampai 13 ya. Kemudian A0 sampai A5 ya. A0 sampai A5. Nah, seperti itu ya. Nah, digital IO ya. Kemudian untuk analog IO untuk khusus untuk analog input saja ya, gitu ya. Analog in, maka kita menggunakan A0 A0 dan A5 ya. Nah, jadi ini di sini muncul 2 pin A0 sampai A5. Nah, kalau yang ini digital berarti dia kalau untuk mengeluarkan outputnya. Tapi kalau untuk inputnya, input analognya itu hanya di sini saja. Tapi kalau output analognya bisa di sini juga bisa. Ya. Nah, jadi di sini lebih multifungsi gitu ya. Gitu. Sementara untuk yang lain-lain seperti yang terkait dengan power atau untuk satu dayanya gitu ya. Ya, itu ada di sini bagian bawah sini ya. Nah, kemudian PWM mode ya, full switch modulation ya. Full switch modulation itu sinyal PWM ya. Yang mana sinyal PWM ini nanti bisa kita analisis karena mengeluarkan sinyal itu bisa dibentuk atau dimunculkan dalam bentuk gelombang gitu ya, yang bisa dibaca. Itu hanya pin 3, 5, 6, 9, 10 sampai 11 ya, seperti ini ya. Ini ya. PWM di sini ada PWM, terus ada tanda bukan minus ini ada tilde ya, namanya. Tilde. Jadi tanda cacing gitu ya. Nah, itu hanya 3, 5, 6, 9, 10, 11 ya, seperti itu. Ya. Dan di sini adalah perintah untuk menggunakan analog pin. Oke. Menggunakan analog read ya, analog read ya. Kalau kita membacanya dengan analog read. Kalau yang di atas ini adalah digital read
Ya, seperti itu. Kemudian ini juga tadi sudah time, kemudian ini adalah fungsi-fungsi yang bisa kita gunakan, gitu ya. Ada fungsi matematika, ada random numbers, yang mana untuk lebih jelasnya kalian bisa merujuk ke situs Arduino yang tadi ya, Arduino reference and ini. Baik. Kemudian ini untuk konversi ya. Jadi kalau ada pengkonversian gitu ya, misalnya dari integer ke karakter atau sebagainya dan lain-lain gitu ya. Nah, maka ini misalnya karakter dalam kurung val, berarti ini dia akan mengubah nilai ini. Misalnya kalau di sini adalah nilai angka 1, 2, yang tadinya adalah dia integer, maka dia akan dijadikan karakter. Ya. Mirip-mirip ya dengan bahasa pemrograman yang dipakai di Python. Kemudian di sini ada yang terakhir adalah library. Jadi library itu apa namanya? Kalau diterjemahkan perpustakaan, perpustakaan. Maksudnya di sini adalah suatu apa ya? Suatu program yang lain gitu ya. Suatu program lain yang mana kita tidak perlu menggunakan tidak perlu memprogramnya dari awal. Kita tinggal menggunakan. Misalnya di sini adalah kalau kita ingin Arduino kita ini berkomunikasi dengan menggunakan serial, ya, dengan kabel serial, maka di sini sudah ada library serial. Nah, biasanya library itu ada akhiran H. Nah, seperti ini ya. Jadi software serial H. H itu artinya header. Jadi file header. Nah, itu adalah file yang sudah file yang isinya adalah program, yang mana dengan program itu kita tidak perlu memprogram dari awal ya. Jadi kita kalau misalnya oke saya mau memprogram apa namanya EEPROM misalnya EEPROM. Nah, maka kita tinggal mencari saja headernya atau mencari library-nya EEPROM. Nah, kemudian kita menggunakan apa namanya perintah-perintah yang ada di headernya EEPROM itu. Nah, seperti itu ya. Saya kira kemarin kita tidak sampai ke sini ya, di praktek itu ya. Jadi nggak sampai ke EEPROM, bahkan ini aja nggak ya. Servo juga mungkin kemarin itu kalau kita menggunakan Tinkercad itu rasanya nggak perlu setting servo. Ya, seperti itu. Jadi nanti untuk apa namanya, untuk tingkatan lanjut gitu ya. Seandainya kalian nanti memerlukan pengendalian daripada motor misalnya, maka kalau ingin mengendalikan motor, maka kalian perlu menyertakan library yaitu servo.h ini. Baik. Sampai di sini, saya kira saya cukupkan. Apakah ada pertanyaan? Untuk penerapannya di praktek itu selama ini saya selalu minta kalian untuk apa namanya menganalisisnya di bagian tertentu ya, betul ya. Jadi di bagian explain gitu ya, Arduino Code explain. Nah di situ sebenarnya kalian bisa apa namanya memahami ya program ini apa yang dimau oleh program ini ya dengan acuan apa bahasa pemrograman Arduino yang ada di website ini, maka kalian bisa apa namanya membaca dan memahami ya, baris demi baris dari program yang sudah pernah kalian buat untuk praktek-praktek yang sudah berjalan, yang sudah kalian buat. Baik, sampai sini ada pertanyaan kah? Jadi untuk apa namanya untuk UTS ya, untuk UTS, apakah sudah keluar jadwalnya UTS ya? Belum keluar, Pak. Belum keluar ya, baik. Kemungkinan besar UTS teori itu nggak ada gitu ya. Kalaupun ada, saya apa ya dari apa yang sudah saya sampaikan saja itu aja yang di lagi pula UTS-nya kan sifatnya kan open book ya. Kalau untuk yang praktek ini juga nggak jauh-jauh dari situ gitu ya. Kalian hanya perlu lebih memahami program-program yang sudah kalian buat untuk apa? Untuk mengendalikan
sensor-sensor yang dipakai, ya seperti itu. Baik, ini ada pertanyaan dari Rizky Dwi Aditya. Kalau DA yang belum terrekod bagaimana Pak? Sudah dicoba sampai ganti laptop tetap nggak bisa. Pohon pinterannya. Baik. Rizky, kemungkinan kalau hanya kamu saja yang nggak bisa, sementara teman-teman bisa, berarti kemungkinan kamu tidak mengerjakan ininya, tidak mengerjakan tiap kuisnya. Tapi kalau misalnya itu sudah kamu kerjakan gitu ya, tolong dicek di akhir itu ada tanda di detik terakhir itu ada tanda bintang, di mana dengan tanda bintang itu kalian bisa submit kuis yang sudah kalian kerjakan. Nah, kalau itu nggak ada, kalian lapor saya, nanti akan saya perbaiki. Ya, karena harusnya itu ada tanda bintangnya. Tapi kalau saya lihat sejauh ini semuanya sudah Rizky ini kelas apa ya? Izin menjawab Pak, dari kelas A Pak. Oke, kelas A ya, kelas A. Kamu ini berapa yang nggak ada? Yang kamu DA mulai dari minggu 4 Pak sampai minggu itu nggak bisa hijau Pak. Terus dari teman-teman sendiri juga banyak Pak yang belum hijau. Kamu kelas B ya? Iya, kelas B. Untuk teori ya? Kelas A juga masih banyak Pak yang belum. Oke, bentar. Jadi gini, ini saya tunjukkan. Nanti kalau misalnya mati dengan tiba-tiba ya ini ya mohon dimaklum ya, karena kita akan menggunakan free version. Baik, ini saya coba share screen. Jadi seperti ini ya. Jadi ini di dosen ya. Ini yang ada di dosen seperti ini. Jadi saya bisa melihat misalnya pengaturan PID ya. Ketika saya klik pengaturan PID ini, saya klik. Nah, kemudian saya lihat siapa saja yang sudah mengerjakan ini. Nah, di sini harus ada ini. Ini tanda bintang ini. Karena kalau ini kalian klik tanda bintang, maka dia nanti akan mengirimkan jawaban kalian. Nah, pada saat klik itu kalau dari laporan dari yang adik tingkat kalian itu ketika diklik ini nggak ada. Nah, kalau nggak ada berarti semuanya nggak bisa mengirimkan jawaban. Tapi di sini kita lihat ada beberapa anak yang sudah mengirimkan, artinya dia sudah submitted. Ya. Nah, ketika katakan kalau misalnya ini ada, terus kalau nggak salah email terkait dengan email. Nah, itu kalian bisa nanti ketika kalian submit menggunakan email fiktif nggak masalah, tidak harus email PPNS kalian, gitu ya. Jadi gunakan email apa, misalnya a@b.c, nggak apa-apa. Jadi emailnya fiktif nggak masalah. Ya. Nah, di sini saya bisa lihat untuk pengaturan PID ini ada ya ini ya, ada Muhammad Hanif, Zulfikar yang sudah, Debi sudah ya, di sini langsung nilainya. Dan yang lain ini berarti belum mengirimkan. Ya. Mungkin sudah mengerjakan kuisnya tapi tidak mensubmitnya, sehingga tidak terrekord. Ya, di sini kalau yang sudah, ya sudah dia akan muncul dengan nilainya. Ya, Indra Setiawan, Oka Saputra dan yang lain-lain. Ya. Tapi dari saya sudah melakukan submit kok tetap tidak terikut Pak. Apakah ini memang sistemnya kayak sistem kayak gacha itu Pak? Kalau di game-game kan gacha Pak. Gimana itu? Oh, gacha apa captcha lah apa gimana? Captcha maksudnya? Ya, tulisannya GATCHA Pak, begitulah. Oh, enggak sih. Sebelum ini saya berikan ke kalian pun itu sudah saya coba juga. Nah, di sini ketika kalian bisa lihat misalnya Noval ini ya. Nah, ini dia dua kali nyoba baru dia 100%. Ya, saya kan di sini kan sistemnya kan adalah maksimal nilainya diambil dari yang maksimal. Nah, seperti ini belum nih, baru 13%. Ya. Jadi dia masih bisa perbaiki lagi. Ya. Ya, bahkan ini kalian bisa lihat 13% pun sudah bisa DA-nya. Tapi sayang gitu ya, karena DA-nya juga nggak susah. Gitu ya, Mariski. Jadi saran saya hanya karena di sini saya lihat teman-temanmu sudah berhasil, nah, maka silakan dicoba lagi, gitu ya.
Tapi itu tadi kemungkinan ketika diminta untuk memasukkan email, maka kamu pakai email fiktif saja nggak apa-apa. Ya, dicoba dulu ya Mas Rizky ya. Nanti kalau masih ada ini ada bilang Pak Reza bilang bejo-bejoan Pak. Yang waktu ngerjain DA bisa tercentang. Punya saya sudah submit dan ada yang tercentang, tapi mengapa tidak terrecord di Pak Alma ya? Nah itu. Ini kalau saya bilang sih bukan bejo-bejoan ya, karena Reza mana Reza? Reza mana Reza? Kalau ini Sahreza ini udah, Sahreza 97. Tapi ini yang untuk yang ini ya, untuk yang topik 4 ya. Nah, saya belum mau cek topik yang lain gitu ya. Nanti kalau cek di topik yang lain, misalnya di topik yang terakhir-terakhir ya misalnya di elemen koreksi B misalnya. Ini baru 10. Ya, baru 10. Ya, ada ini sudah Krisna, Laras. Nah, jadi coba kalian coba tanyakan kepada yang sudah bisa ini, misalnya kayak si Asyati gitu. Nah, Asyati kok bisa ngerjakan yang topik 6 nih gimana caranya? Tapi caranya sama, insya Allah caranya sama kok, nggak kalian isi kuisnya, ya, dapat nilainya, kemudian di akhir video itu kalian tinggal submit. Kalau misalnya nggak muncul, itu berarti kalian ini ya, kalau di akhir itu ada ini ya, kalau ketika ini kalian klik maka kalian diminta untuk submit. Nah di sini kan saya kan belum jawab satu pun, berarti nggak ada yang bisa dikirim. Tapi kalau misalnya saya jawab satu aja, misalnya ini ya, saya kayak gini, ini saya maksimalkan aja ya. Nah, ini saya misalkan misalnya salah lah misalnya gitu ya. Cek, oke salah kan, yang satu. Ya sudah nanti continue. Gitu ya. Gambar. Nanti di sini. Izin memberi tanggapan Pak. Nah ini nanti submit answer-nya nih. Nah ini ya satu. Jadi tadi saya sudah jawab satu kan, nah maka saya tinggal klik submit. Tapi di sini ternyata nilainya masih 0. Gitu. Ya siapa yang mau memberi? Izin. Saya Pak, ya. Rizky Pak. Rizky gimana Mas? Rizky? Kalau misalnya dari kuisnya sendiri dibuat kayak folder lagi kayak yang mata kuliah pengolahan fisik bagaimana Pak? Apakah bisa? Soalnya kan pengolahan fisik juga sistemnya hampir sama tapi dibuat folder lagi terus direfresh baru terrecord Pak, begitu. Oh gitu ya. Menggunakan Pak. Ini juga apa namanya H5 juga. H5 Iya juga. sama Pak. H5P juga ya. Oke. Gimana tadi apa namanya usulanmu dijadikan folder, maksudnya dibuat folder lagi gitu atau gimana? Iya kayak materi yang dulu Pak, tapi isinya itu DA-nya sudah yang DA sistem baru ini Pak, begitu. DA-nya yang sudah sistem DA baru, maksudnya saya nggak paham. Apakah hanya tinggal soal-soal saja gitu atau gimana? Jadi nggak menyatu dengan videonya gitu? Tetap menyatu Pak. Tapi mungkin kalau saya share ini gimana Pak? Boleh? Boleh, silakan. Sebentar ya Pak ya. Iya, silakan. Ya ini masih disable Pak. Apa itu? Oh maaf. Ya. Oke. Share screen, oke silakan. Oke Pak, siap. Ya, sudah. Ini si udah kelihatan Pak? Ya sudah. Reza ini yang berapa? Untuk yang kan pengolahan fisik ya Pak ya? Ya. Saya ambil contoh yang pengolahan fisik. Kayak gini Pak. Oh. Ini dalamnya sama Pak. Bukan. Mas. Ya, saya paham. Ini sama Pak. Dalamnya kayak gini. Oke. Nggak bisa ya Pak? Beda Mas. Kalau beda. Coba kamu buka punya saya. Ikonnya sudah beda Mas. Ikonnya beda.
ikonnya beda tadi. Nah, kamu perhatikan di sini, di depan filtrasi itu apa? Kotak kan? Ini ya, nah itu kotak ya. Coba kamu buka punya saya. Buka yang punya saya. Nah, maksudnya Ya, saya kamu, itu apakah bisa diganti kayak gitu, Pak? enggak bisa, Mas. Ya, ini punya saya pakai H5P. Berbeda. Ya. Ya. Pak. Ya, kalau H5P ini jadi saya tidak kalau bedanya dengan yang pertama tadi itu skor, Mas. Nah, masalahnya kalau skor itu saya sudah berusaha install berkali-kali yang punya saya itu tapi nggak bisa ya. Saya juga nggak paham. Makanya kemudian saya beralih ke H5P. Gitu. Nah, H5P ini saya tidak perlu install apa-apa. H5P ini tersedia di LMS. Jadi saya tidak perlu. Kalau yang Scorm tadi yang pertama itu harus install dulu di laptop, terus kemudian bikin soalnya seperti itu, Mas. Nah, kebanyakan dosen-dosen itu memang menggunakan itu karena di awal penggunaan LMS ini yang diajarkan adalah pakai Scorm itu tadi. Jadi quiz tapi menggunakan Scorm tadi. Nah, yang H5P ini termasuk baru gitu ya. Oke. Saya coba, nah seharusnya sih bisa dilacak gitu ya. Misalnya kayak Rizky itu sudah berapa kali dan kok masih belum bisa ini gitu ya. Itu harusnya bisa Pak, dilacak. saya sudah nyoba beberapa kali sampai ganti browser. Ya, saya paham. Saya pakai Microsoft tetap nggak bisa, Pak. Ya, saya paham. Jadi kayak sistemnya kayak gacha itu, Pak. Oke. Coba saran saya, Mas Rizky, case-nya browser itu dihapus. Bukan hanya segera di refresh ya, Pak, maksud saya. Bukan hanya segera di refresh. Jadi masuk ke browser itu ada settingan cache browser itu dihapus. Pak, maksud saya. Karena bisa jadi cache-nya itu yang bikin nyantol. Artinya ketika kamu akses lagi quiz ini, tapi data yang tersimpan itu adalah data yang lalu. Bisa dipahami maksud saya? Oke, saya tunjukkan ya, caranya. Ya, Pak. Nah, caranya browser cache ini misalnya punya saya kan ini apa namanya? Oke, punya saya kan Microsoft ini ya, Chrome ya. Oke. Sudah terlihat di layar saya sudah. Sudah ya? Sudah, Pak. Oke. Nanti di sini di setting ya, di setting atau di more tools ya, di more tools. Nah, ini ada clear browsing data. Ya, clear browsing data kamu klik. Nah, nanti di sini coba ini seperti ini, cache ini coba kamu hapus. Cookies juga. Cookies. Jadi ini nanti yang kamu centang hanya cookies sama cache ini saja. Yang lain biarkan enggak apa-apa. Paham maksud saya? Jadi ini harus jangan dicentang ya. Yang dicentang itu hanya ini, cookies sama cache ini. Ya. Terus di clear data. Nah, terus silakan dicoba lagi. Biasanya dua ini yang karena cache itu adalah sesuatu yang disimpan oleh browser karena kita sering mengaksesnya dan itu yang disimpan adalah yang pertama kali. Nah, saya khawatir yang pertama itu kamu gagal dan itu yang disimpan oleh oleh browser dan ketika kamu mengakses lagi maka itu lagi yang dimunculkan di browsermu. Bisa dipahami, Mas? Bisa, Pak. Nanti saya coba, Pak. Ya, boleh. Silakan dicoba ya. Nanti kabari saya hasilnya. Semuanya silakan. Siap, Pak. Ya. Yang belum oke. Dia ini kan tidak saya batasi ya. Benar ya? Artinya kalian bisa mengerjakannya sampai akhir semester misalnya gitu. Itu tidak apa-apa. Nah, tapi nanti siap-siap saja akhirnya kalau misalnya dia harus ditutup ini misalnya itu kalian harus sudah selesai gitu. Jadi untungnya saya tidak membatasi submit dia ini. Jadi kalian bisa mencoba lagi ya dan saya juga akan mencari kira-kira apa yang menyebabkan kalian tidak bisa mengakses atau merecord ini. Ya, Mas Rizky ya. Baik. Ada lagi? Sekira cukup ya. Nanti di
di praktek itu kalau misalnya memungkinkan nanti saya coba akan membahas program-program yang sudah dibuat di tiap-tiap praktek ya. Jadi saya kira minggu ini bisa lebih santai lah ya untuk persiapan UTS ya. Jadi kalau masih ada yang perlu ditanyakan silakan ditanyakan atau ada yang bisa ada yang kita diskusikan gitu ya. Kita diskusikan ya. Ya, pertanyaan nanti akan didiskusikan. Baik. Mas Reza oleh gimana? Jadi yang mana? DAmu yang topik berapa? Oh, ternyata sudah, Pak. Saya kira itu tadi yang terakhir cuma sampai Fitri, Pak. Berarti sudah oke ya? Ya, alhamdulillah, Pak. Terima kasih, Pak. Pak. Semuanya dari topik pertama sampai topik 6 sudah selesai kamu berarti ya? Topik pertama sampai topik ke-6 sudah semua, Pak. Ya wes, ya alhamdulillah. Coba kamu kasih tahu temanmu itu ya. Ya kasih tahu jawabannya juga nggak apa-apa gitu ya. Tapi maksudnya itu adalah caranya. Saya ingat itu salah satunya yang tadi sudah saya sampaikan. Mas Reza tolong coba di mute. Oke, udah. Jadi kalau yang adik tingkat kalian itu yaitu Pak, kami sudah ngisi berkali-kali tapi kok minta email. Nah, karena ketika minta email yang sama kemungkinan nilai dia nggak akan berubah. Nah, silakan pakai email fiktif ya. Jadi x@y.z misalnya nggak apa-apa. x@y.z atau apapun lah ya. Itu salah satunya. Termasuk yang saya sampaikan tadi ke Rizky bisa dicoba case browsernya dihapus ya. Nanti coba saya lihat lagi kira-kira H5P ini apa yang masalah yang paling sering muncul pada saat mengakses H5P ini ya. Baik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nanti masih ada pertanyaan, saya tolong dikabari ya, Mas Rizky dan yang lain-lain ya. Ini kok pada nggak muncul semuanya, apakah pada ini saja? Wah, itu Rizky ada ya. Nah, gimana ini? Baru masa lupa dengan kebiasaan saya ya, ketika selesai semuanya muncul gitu kan. Saat saya ini oke, baik, saya bisa melihat Rizky, Akbar, Firda, dan Karina serta Haikal. Yang lainnya saya nggak tahu, ada Sarya saya juga. Ya, saya harap yang lainnya juga selalu sehat lah ya, minimal sehat itu aja ya. Mungkin kalaupun misalnya sakit ya mungkin karena nggak bisa duduk sehingga dia harus berbaring ya sudah nggak masalah gitu ya. Tapi semoga kita diberi kesehatan semua. Baik, cukup dari saya. Jika nanti masih ada pertanyaan silakan disampaikan. Bukannya Rizky saja ya, yang lain juga yang punya masalah dengan H5P tadi ya, karena tadi masih sedikit ya, baru 10 atau baru 20 anak saja. Yang lainnya saya tunggu hasil pengerjaan dianya. Gitu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dan terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya Fri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak.